Halo teman-teman, saya Fikri Febrian. Di sini kita akan membahas mengenai ERP. Pasti teman-teman penasaran, apa itu ERP? Untuk tahu infonya, yuk simak video berikut ini. Pengertian ERP. Apa sih ERP itu? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah konsep untuk merencanakan dan mengolah sumber daya perusahaan yang mencakup dana, permesinan, SDM, waktu, bahan, dan kapasitas. Perencanaan sumber daya perusahaan terdiri dari 3 elemen penting, yaitu enterprise, perusahaan atau organisasi, resource atau sumber daya, planning atau perencanaan. Istilah ERP atau Enterprise Resource Planning mencerminkan konsep yang berakhir dengan kegiatan perencanaan. Dengan kata lain, ERP lebih memperhatikan aspek perencanaan. Mengacu pada definisi ERP, kita dapat mengetahui bahwa fungsi ERP sebagai alat untuk integrasi proses produksi atau jasa perusahaan serta integrasi data dalam organisasi. Istilah ERP diciptakan pada tahun 1990 oleh Gartner Group. Akan tetapi, konsepnya sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an. Saat itu, konsep ini hanya diterapkan pada manajemen, inventaris, dan kontrol di sektor manufaktur. Kemudian pada tahun 1998, NetSuite didirikan dengan tujuan menciptakan sistem yang dapat digunakan di seluruh perusahaan dan bisa dioperasikan melalui internet. Kemudian pada tahun 2000-an, Gartner Group kembali mengembangkan ERP dengan mengeluarkan ERP 2. Ini adalah ERP berbasis cloud, keluaran pertama. Di sistem ini menawarkan fleksibilitas tingkat tinggi karena dapat melampaui batas wilayah dan waktu, asalkan terhubung dengan internet. Kini sistem ERP SaaS atau Software as a Service semakin diminati oleh berbagai bisnis, terutama UKM, dikarenakan tingkat mobilitasnya yang tinggi dan harga yang lebih terjangkau. Industri apa saja sih yang dapat menggunakan ERP? Meskipun ERP pada awalnya dirancang untuk industri manufaktur, sekarang perangkat lunak ini telah berkembang ke berbagai sektor lainnya seperti jasa, pendidikan, grosir, real estate, makanan dan minuman, kesehatan, dan bahkan ke pemerintahan. Mengapa ERP dibutuhkan di dalam perusahaan? Apa sih manfaat ERP? 1. Kualitas dan juga efisien. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, enterprise agility. Tingkatan sistem ERP. Pada umumnya, sistem ERP memiliki beberapa tingkatan bila dilihat berdasarkan ukuran dan kompleksitas perusahaan yang akan dilayani. Berikut beberapa tingkatan sistem ERP secara umum. ERP Tier 1. Tingkatan ERP Tier 1 ini dapat mendukung perusahaan global yang besar serta dapat menangani seluruh permasalahan internasional yang dapat terkait dengan bahasa, mata uang, kode pos, alfabet, aturan akuntansi, dan lain-lain. Lalu ada ERP Government Tier 1. Pada tingkat ERP Government Tier 1, sistem dapat mendukung agensi pemerintahan besar atau sebagian besar federal, di mana vendor yang berada pada tingkatan ini dapat mendukung akuntansi, pengadaan di dalam pemerintah serta sumber daya manusia atau SDM. ERP Government Tier 2. Pada umumnya, tingkat ini ERP akan difokuskan pada pemerintahan negara bagian atau lokal di beberapa instansi. ERP Tier 3. Tingkatan ERP Tier 3 ini mendukung perusahaan dengan skala menengah dan sebagian besar menangani beberapa bahasa dan mata uang, namun hanya pada satu alfabet. ERP Tier 4.
Sistem ERP Tier 4 dirancang khusus untuk bisnis kecil atau mikro yang berfokus pada akuntansi dan sering dianggap bukan sebagai sistem ERP bagi profesional IT. Oke, gimana teman-teman? Udah tahu kan mengenai ERP? Demikian dari saya. Jika ada salah-salah kata dan juga penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Saya, Fikri Febrian, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.